Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 13 Juni 2020 dalam pekan ke-10 masa biasa. Hari ini kita juga memperingati Santo Antonius dari Padua, seorang imam dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan. Bacaan yang pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bab 19 ayat 19 sampai dengan 21, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai dengan 37. Sumpah atau bersumpah. Hal inilah yang menjadi pokok atau gagasan pokok dalam Injil hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, bersumpah menjadi hal yang sangat sering, terutama ketika ada pelantikan kepemerintahan, atau juga ketika terjadi peristiwa yang berkenaan dengan kehidupan membiara. Bersumpah berarti mengundang Tuhan hadir untuk menyaksikan dan mendengarkan sumpahnya. Di sisi lain, dengan bersumpah, seorang manusia yang bersumpah mau mengatakan kepada siapapun yang mendengarnya bahwa dia saat itu berniat untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya atau yang disumpahkannya. Di sisi lain, ketegangan yang kedua datangnya dari Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan dia tahu apa yang biasa terjadi, apa yang biasa dilakukan oleh seorang manusia yang biasa bersumpah itu. Bagi Yesus tidak perlu bersumpah. Atau dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan, jangan bersumpah palsu. Lebih baik katakan ya, kalau ya, katakan tidak, kalau tidak. Karena bagi Yesus, kalau orang bersumpah, orang mengundang Allah yang suci itu, Allah yang kudus, untuk mendengarkan sumpahnya, janjinya, yang terkadang atau yang banyak kali tidak mampu dilaksanakan, diabaikan sama sekali. Justru karena itu, Yesus mau supaya jangan mengundang Tuhan untuk hadir dan mendengarkan kepalsuanmu dalam mengucapkan janji dan sumpah itu. Saudari dan saudara yang terkasih, seharusnya orang melakukan apa yang dia katakan, orang melakukan apa yang dia janjikan, bukan karena sudah bersumpah, tetapi itu menjadi kewajiban moralnya untuk melakukan itu karena dia sendiri tanpa dipaksa oleh siapapun sudah mengucapkan janji di hadapan orang yang ada di sekitarnya pada saat dia mengucapkan janji itu. Antonius Padua, seorang imam dan pujangga gereja, menjadi contoh seorang manusia atau sosok manusia yang hidup menurut apa yang sudah dia tentukan dan dia pilihkan bagi kehidupannya. Dia adalah seorang imam dari ordo saudara-saudara Dina, dan dia telah melakukan hidupnya sesuai dengan tata aturan yang sudah ia ucapkan di hadapan Tuhan melalui ordonya itu. Dia menjadi seorang pengkhotbah ulung, dan karena khotbah-khotbahnya dia mempertobatkan banyak orang. Demikian juga yang terjadi dengan Elisa, seperti yang kita dengar dalam bacaan yang pertama hari ini. Dia dipanggil oleh Elia dengan cara Elia membuang jubah kepada Elisa yang saat itu sedang membajak. Dan Elisa akhirnya berpamitan dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dan kembali lalu mengikuti
Elia. Dan dia mengikutinya dengan setia. Ini juga adalah sosok seorang manusia yang melakukan apa yang ia nyatakan dalam tindakannya. Ketika ia mengatakan kepada Elia akan mengikuti dia sesudah Elisa sendiri pulang untuk berpamitan dengan orang tua dan keluarganya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita diharapkan untuk selalu berlaku jujur dalam kehidupan kita tanpa mesti mengucapkan sumpah. Lebih baik kita melakukan apa yang sudah kita janjikan, tidak karena sumpah, tapi karena rasa tanggung jawab moral kita akan sesuatu yang mesti kita jalankan dalam kehidupan kita sesuai dengan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita menjadi orang yang jujur dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.